Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tenang saja. Saya bersama Bung Rocky masih ada di sini. Melanjutkan untuk ngobrol dengan Anda semua ya. Oke. Ya, dan semua yang kita ingin hidupkan, yaitu percakapan-percakapan tentang masa depan, juga harus kita andalkan bahwa mungkin percakapan itu bisa kita peroleh kalau pemilunya batal. Sebab kalau pemilu jalan terus, kita nggak mungkin punya percakapan masa depan, karena semuanya sudah diarahkan hanya untuk kemenangan, bukan untuk perselisihan, bukan untuk polemik, bukan untuk perdebatan, apalagi itu. Jadi semua kesempatan yang baik bagi bangsa ini untuk menguji gagasan itu dari awal sudah dibatalkan, diubah dengan perintah-perintah khusus dari presiden. Yes. Oke, yang menarik ternyata memang pernyataan dari Ibu Megawati yang tentang Orde Baru itu kelihatannya sangat mengganggu rezim ya. Di kekuasaan dan juga kita bisa lihat dari berbagai pernyataan dari mereka yang sekarang berada di barisan Pak Prabowo dan Gibran, karena bagaimanapun kita lihat ini adalah representasi dari penerus itu clear saya kira ya. Nah sekarang ini justru kalau saya lihat amati mereka justru membuat framing bahwa terkesan bahwa PDIP atau Megawati panik pada situasi itu. Terakhir yang mengucapkan ini Pak Agung Gumelar ya Jenderal Gumelar yang juga dari Megawati, dan dia menganggap bahwa itu sebagai sebuah kepanikan saja dari PDIP. Mungkin iya panik, tapi saya kira mungkin tidak bisa sekedar dilihat sebagai sebuah kepanikan. Ada soal yang lebih serius dari pernyataan Ibu Mega itu. Saya kira iya, PDIP pasti panik, tapi bukan karena dia panik dirinya sendiri panik, dia melihat bahwa bangsa ini ada dalam jebakan otoritarianisme. Itu kan itu dasarnya itu. Bukan kita membela Megawati. Megawati juga mengerti bahwa dia adalah bagian dari yang membesarkan bayi otoritarian ini kan. Tetap aja PDIP bertanggung jawab karena dia tidak bisa kontrol dari awal. Kan mestinya PDIP memberitahu bahwa tokoh yang mereka jagokan itu, saudara Joko Widodo 9 tahun lalu itu datang untuk membenahi negeri ini berdasarkan perspektif Soekarno. Tetapi kan dalam perjalanan PDIP membiarkan Jokowi itu muncul diasuh oleh oligarki kan. Ya pasti Bung Karno bukan orang yang pro oligarki itu. Jadi udahlah itu udah terjadi. Tetapi ya siuman, PDIP baru siuman dan melihat bahwa ada sesuatu yang bisa membuat bangsa ini panik. Dan PDIP sebetulnya mewakili satu isu besar yang betul adanya, tetapi orang sinis pada PDIP. Masalahnya itu kan. Nah, supaya PDIP terlihat betul-betul otentik, bukan sekedar untuk mencari headline atau nyari semacam gosip politik, PDIP mesti konsisten. Kalau dia menegur Jokowi, dia mesti sebut, yang kami tegur adalah Presiden Republik Indonesia yang adalah kader kami. Oleh karena itu, kami tarik semua partai menteri-menteri kami. Itu kan mestinya begitu kan. Jadi tetap nggak ada satu ide final dari PDIP. PDIP seolah-olah mau menunggang atau berkeluh kesah pada rakyat bahwa kalian itu dibuat pakai, rakyat dari awal udah tahu ini ada kepanikan. Justru rakyat menunggu Ibu Mega itu memimpin kepanikan ini. Itu dasarnya tuh, bukan mengembalikan pada rakyat supaya bersatu mengepung Jokowi. Rakyat dengan sendirinya mengepung Jokowi, rakyat yang masuk akal maksud saya. Ya, 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 ya. Oke, kalau kita menyimak beberapa investigasi dari media, kemudian juga fakta-fakta yang terlihat, memang terlihat bagaimana rezim yang berkuasa ini kemudian menggunakan berbagai resources kekuasaannya untuk memenangkan pasangan dan Gibran. Dan itu sudah kita juga jauh-jauh hari. Dan saya kira PDIP sebagai pernah bagian dari itu, dia juga paham itu yang akan yang mereka hadapi, dan mereka saya kira bisa juga mengukur kekuatan mereka, kan itu yang sekarang terjadi saya kira Prof. Ya. Dan mereka sendiri juga PDIP juga terbukti masih juga menggunakan beberapa instrumen kekuasaan yang mereka yang tersisa pada mereka juga untuk melakukan hal yang sama. Itu tidak jujur PDIP. PDIP harus mengakui dulu bahwa pemilu yang lalu mereka juga diuntungkan oleh aparat negara yang dikuasai oleh Jokowi. Kan aparat yang sama sekarang dipindahin oleh Jokowi pergi ke 02. Tapi apakah itu benar atau salah? Ya, tanya aja pada Tempo yang lakukan investigasi. Tanya pada gejala-gejala awal ketika semua aparat itu dikumpulkan oleh Presiden Jokowi di istana itu kan. Kan berkali-kali Presiden Jokowi mengumpulkan tokoh-tokoh petinggi negara ini yang menguasai massa maupun ketertiban publik itu di istana kan.
Jadi orang tanya pembicaranya apa kalau begitu. Nah, mulai terbuka bagaimana laporan-laporan dari daerah menyatakan bahwa ada keterlibatan polisi. Dan kemudian Tempo berinisiatif untuk menginvestigasi itu dan ternyata terbukti. Ada upaya untuk mengendalikan kepala-kepala desa atau kepala pemerintahan lokal dan terbukti. Tempo usut lagi sih itu. Jadi majalah Tempo jadi semacam speaker publik tentang isu dan gosip. Selama dia tidak diinvestigasi, statusnya adalah gosip tuh. Nah, ini susah dibantah oleh 02 misalnya, bahwa itu nggak terjadi. Ya bantah aja kecerdasan dan kemampuan investigasi dari wartawan-wartawan yang independen ini kan. Kan nggak mungkin bantahan itu datang dari survei. Menurut survei tidak ada pengerahan aparat negara. Itu surveinya tuh nggak ngerti bahwa pengerahan itu pasti nggak bisa dibaca dengan survei. Itu mesti diinvestigasi itu oleh jurnalis-jurnalis senior. Jadi itu sebetulnya yang menyebabkan kita paham bahwa memang ada intervensi itu. Dan yang menyebutkan itu, kalau Megawati menyebutkan itu, dia tahu mengapa, karena dia juga pernah lakukan itu. Jadi dia tahu polanya minimal. PDIP tahu lah pola-pola intervensi itu. Dan hal yang sama juga dilakukan sebenarnya oleh koalisinya dari Megawati ya, Aiman Wicaksono, wartawan di MNC yang sekarang jadi caleg ya dari Perindo gitu. Kan sekarang dia sedang disidik oleh Polda Metro Jaya karena ucapannya bahwa dia mendapat informasi dari sejumlah perwira polisi bahwa mereka diminta untuk memenangkan pasangan paslon kedua gitu. Dan saya kira Aiman pasti tidak ngarang-ngarang juga sebagai wartawan. Ya, Aiman memang kejebak sedikit. Dia pikir karena dia wartawan, maka dia akan kena apa namanya itu? Undang-undang pers ya. Undang-undang pers. Dia lupa bahwa dia juga adalah timnya Ganjar. Tapi oke lah, itu biarkan PDIP selesaikan itu. Tapi fakta bahwa ada intervensi makin lama makin kentara. Bukan karena kita berduga, tetapi orang-orang yang dari dalam mulai membuka. Bahkan KPK membuka bahwa ada intervensi soal IKTP. Demikian juga KPU nanti akan buka segala. Jadi semua hal akhirnya terbuka. Jadi kesulitannya adalah setiap kali informasi itu dibuka, itu rame-rame dikeroyok oleh petahana atau dikeroyok oleh istana. Enggak begitu, bukan itu. Bahkan Kaisang dengan gagah berani mengatakan, coba buktikan tuh Pak siapa itu, Pak Agus, yang menuduh bahwa ada intervensi dari Jokowi soal EKTP. Oke, kalau itu bisa diselenggarakan secara beradab dan tidak ada intervensi balik pada mereka yang sedang membuka kasus itu, silakan. Jadi sebetulnya sudah ada keterbukaan. Tinggal kita tambahkan lagi tuh. Tanya pada Sri Mulyani, apa pengetahuan dia tentang lalu lalang money laundering di depan dia tuh. Pasti dia tahu, tapi dia nggak belum mau buka tuh. Tanya pada Pak Mahfud, apa yang terjadi di ruang-ruang sidang kabinet waktu memutuskan FPI misalnya kan. Kan itu hal-hal yang mesti dibuka secara etis kan. Jadi kita tuntut sebetulnya pertama-tama Mahfud MD, Anda tahu banyak hal, dan supaya Anda jujur, Anda mesti kasih hal itu ke publik, bahwa impact dari keterbukaan informasi yang Anda sembunyikan selama ini memburukkan bos Anda yang sekarang masih Anda abdi, itu Jokowi, itu konsekuensi dari Anda untuk masuk dalam perdebatan kan. Jadi itu intinya tuh. Jangan Pak Mahfud juga seolah-olah tidak ngerti apa-apa tuh soal 320 triliun, soal pelanggaran HAM yang sebetulnya potensial Jokowi udah mestinya diperkerakan kan. Kalau betul dan memang harus dibuktikan bahwa Jokowi intervensi soal IKTP, itu udah pelanggaran berat dan itu udah tanda bahwa harus ada proses impeachment. Walaupun PDIP mungkin masih ragu, tetapi PDIP juga nih kadang-kadang konyol. Dia tahu seluruh keadaan itu, tapi dia nggak mau ambil risiko tuh. Kenapa? Ya karena akan ada tukar tambah kasus dengan PDIP. Ya, jadi memang apa ada giumnya bahwa sapu kotor ya nggak mungkin membersihkan lantai yang kotor juga begitu ya, Bung Rocky. Jadi memang kita nggak terlalu berharap banyak dan PDIP juga akan bongkar-bongkaran. Paling ini kalau kayak tinju dia pukul-pukulan jab saja gitu ya, bukan nggak akan boom atau uppercut. Itu bahayanya kalau terlalu lama. Mestinya seminggu ini PDIP udah cukup lah kirim-kirim sinyal itu dengan koar-koar. Mesti ada tindakan itu. Jadi selama PDIP tidak mau tarik menteri-menterinya, orang akan anggap PDIP itu cuma mengomporin rakyat. Dia sendiri nggak mampu, nggak berani itu. Jadi mestinya secara etis ada tindakan yang lebih ke depan itu. Yaitu minimal menarik kartu anggota Pak Jokowi. Supaya ada tanda bahwa PDIP serius.
Jadi kalau PDIP sendiri cuman obral headline, ya rakyat bilang, ya kita juga tahu itu, semua hal itu kita udah tahu tuh, bahwa ada intervensi. Tapi kalau PDIP cuman bilang hal yang sama dengan rakyat, apa bedanya PDIP dengan mereka yang dia perjuangkan? Kan mestinya dia di depan untuk meneruskan aktivitas membongkar ini, laporkan pada polisi, laporkan pada Bawaslu, kan itu intinya kan. Tapi sebetulnya PDIP ini dia masih tanggung, dia merasa mungkin ya kalau dia lakukan counter attack yang call-nya tinggi, dia bisa tiba-tiba hilang dari peredaran politik karena kasusnya banyak betul kan. Jadi itu konsekuensinya tuh. Nah, itu yang membuat orang meragukan kemampuan Ganjar dan Mahfud MD untuk betul-betul tulus membela rakyat tuh. Karena yang dirugikan oleh aktivitas Jokowi mengacak-acak KPK, apa namanya, intervensi dalam kasus Setia Novanto, itu artinya penghinaan terhadap hak rakyat untuk tahu informasi. Yes, oke. Jadi saya kira memang kalau berharap ya perubahan-perubahan dilakukan oleh mereka yang juga bagian dari pemerintahan itu kan sangat berat ya. Tapi harus ada kekuatan-kekuatan lain yang lebih besar gitu yang berada di luar pemerintahan. Dan kemudian ini tentu saja perlu konsolidasi, saya kira kekuatan sipil ini. Jelas saja mereka yang pernah nyemplung sekolah tahu bahwa bajunya sama-sama kotor sebetulnya kan. Ya, ya. Ya udah, itu orang, itu publik udah tahu. Jadi Ibu Mega nggak usah berupaya untuk, atau tokoh-tokoh PDIP yang sering muncul di sosial media itu, udah lakukan satu tindakan bahwa kalian memang pernah kotor sama-sama, tapi nggak ingin kotor seterusnya kan, cuman itu intinya. Ya. Dan orang juga senang kok ada orang jujur gitu. Dan kan kalau di dalam agama juga ada istilah pertobatan gitu ya. Dan orang yang bertobat itu bagus, bukan hal yang buruk gitu. Ini iya betul, dan ini akan mempengaruhi penampilan publik Mahfud dan Ganjar, karena dua orang ini tahu bahwa dia akan diolok-olok oleh publik dari setiap kali Ganjar muncul nanti di kalangan mahasiswa. Jadi ya Ganjar pasti nggak bisa nerangin. Kenapa nggak ditarik aja kalau Anda anggap bahwa Jokowi itu lakukan intervensi dan itu buruk secara keadilan sosial, bertentangan dengan prinsip demokrasi, tidak sesuai dengan ajaran Bung Karno. Mestinya Anda cabut dong kartu anggota dan kasih teguran atau kasih sanksi etis secara organisasi. Kenapa? Ya karena Jokowi adalah anggota PDIP kok, bagaimana coba? Jadi hal-hal semacam ini yang mau disembunyikan justru. Tapi ya buat apa kalau Ganjar dan Mahfud menyembunyikan sesuatu yang secara umum udah disebut sebagai buruk, yaitu intervensi Jokowi terhadap wilayah legislatif maupun yudikatif, kan itu intinya tuh. Iya, ya. Dalam kasus ini saya kira Pak Mahfud tidak bisa ngomong ke Ibu Megawati, tenang Ibu, ketika saya ada di sini. Karena mereka bagian yang sama dari semua proses yang terjadi. Mestinya Mahfud bicara lebih lantang, kan dia yang ngerti itu persembunyian atau proto kriminal yang dibuat oleh Jokowi di dalam wilayah politik kan. Jadi kalau Mahfud ngomong ya pasti lebih masuk akal, karena orang anggap oh berarti Mahfud sudah bertobat, dan Ibu Mega mungkin kalau kelebihan Ibu Mega yang tegur. Kalau Ibu Mega yang ngomong ya nggak ada orang yang bisa tegur. Kalau Ibu Mega ngomong terlalu tinggi ya siapa yang mau tegur Ibu Mega? Kalau Ibu Mega ngomong yang samar-samar juga nggak ada yang mendorong Ibu Mega untuk ngomong secara terbuka kan. Tapi kalau Mahfudnya ngomong, orang anggap Mahfud memang mengerti situasi di istana tuh. Jadi Mahfud itu saya bayangkan semacam Machiavelli, Niccolo Machiavelli. Dia tahu ada pengkhianatan di istana. Nah, Machiavelli menulis buku Il Princi, The Prince, supaya memperlihatkan bahwa begini loh pola pengkhianatan di istana. Mestinya Mahfud juga ambil meniru aja Machiavelli. Kan dia nggak akan disebut sebagai pembocor, dia disebut sebagai orang yang hendak menyelamatkan republik. Itu intinya tuh. Machiavelli justru membocorkan kebusukan di istana untuk menyelamatkan republik. Demikian juga harusnya Mahfud lakukan hal yang sama tuh. Yes, oke, kita tunggu ya. Kemarin kan list dalam daftar kita yang kita tunggu seperti Bu Sri Mulyani dan Pak Mahfud. Mungkin akan lebih mulai bagus sebenarnya Pak Mahfud dulu ya, karena apalagi sekarang dia posisinya sebagai kandidat dari oposisi setengah hati. Betul, jadi Mahfud ada dalam posisi oposisi, tetapi dia nggak mau kehilangan posisi, ya itu konyol. Iya. Oke, jadi sama lah semuanya itu kan mirip-mirip lah, oposisi dan posisi kan itu cuma tinggal O-nya ya. Sip, Terima kasih. tetap 0% suara oposisi. Oke.